Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tambahan kehidupan yang Allah berikan pada hari Ahad ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kemuliaan kita dengan bertambah amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pertemuan pertama saya silaturahim dengan secara resmi untuk kajian di Masjid Al-Hikmah, maka ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Bukan tak sayang, Pak. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu berarti kenal. Nama saya Adhan Sanusi, Pak. Dekat. Saya takmir Masjid Al-Fajar di Menanggal ya. Saya lama di Mekah, Pamekasan Madura, kelahiran. Kuliah di Lipia Jakarta 2006, cukup lama. Dan aktivitas saya ya dari minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Aktivitas lainnya adalah ada kerjasama dengan Yordania untuk program internasional Arabik, yaitu mengantar siswa yang mau belajar bahasa Arab langsung ke orang Arab. Jadi kadang kalau Bapak Ibu punya anak pingin belajar bahasa Arab sebulan di Yordan, terus lanjut ke umroh, bisa nanti. Kita pada hari ini membahas terkait dengan produktivitas amal di dalam kehidupan dunia kita, Pak. Ini ada sebuah kitab yang sangat bagus, ya. Namanya, kalau Bapak bisa bahasa Arab, Al-Hadyun Nabi fir Raqaiq, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam melembutkan hati. Dan ini sangat luar biasa, dikarang oleh seorang doktor di Yordania, seorang ulama, namanya Dr. Syarif Qudot. Ternyata Dr. Syarif Qudot ini, ketika saya dapat kunjungan dari partner saya di Yordan, namanya Dr. Khalid Abu Umar, itu beliau cerita, itu mertua saya katanya. Jadi saya kemarin pas 2023 itu diundang ke Yordania selama 3 bulan. Pas saat terjadi perang Israel, Pak. Jadi perang Israel kan tanggal berapa, Pak? Tanggal 7 Oktober. Nah, saya di bulan September, Oktober, November itu di Yordan. Ya, mempelajari terkait dengan konsep pembelajaran bahasa Arab di sana. Nah, ini ternyata mertuanya. Tapi luar biasa, nanti kita bahas bersama-sama terkait dengan kitab ini. Nah, beliau memulai dengan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur di kalangan kita, yaitu terkait nikmat yang kita anggap selama ini bukan sebuah nikmat. Makanya banyak orang-orang mengeluh di dalam kehidupannya dengan kondisi ekonomi yang sekarang sangat seret gitu ya. Ada pengusaha di Malang itu berkata, kondisi sekarang ini 2024-2025 itu lebih parah daripada kondisi Covid tahun 2020-2021 ya. Itu lebih parah, Pak. Lebih parahnya apa? Pergerakan ekonomi mulai melambat. Kemarin kan ada penutupan pabrik besar ya. Sandal Bapak yang dulu yang sering dibeli itu apa, Pak? Bata ya. Akhirnya kan ditutup, Pak. Karena pemutusan PHK yang sangat besar-besaran. Nah, ketika kita putus pekerjaan, kesulitan ekonomi, kemudian juga sempitnya kehidupan,
seakan-akan dicabut seluruh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan kita tidak punya nikmat apa-apa. Makanya kata Rasul, nikmat ini sering dianggap tidak nikmat, padahal ini lebih dahsyat, lebih besar dari nikmat yang kita hasilkan berupa harta, kekayaan dan lain sebagainya. Maka dalam riwayat Imam Bukhari diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini berarti anaknya sahabat Abbas. Sahabat Abbas ini adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun." Dua nikmat yang dilalaikan. Minan nas, katsirum minan nas. Kebanyakan manusia. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat. Nah, sehat ini kadang-kadang nggak terasa sebagai nikmat. Kita datang ke masjid ini nggak terasa sebagai nikmat, karena sudah melekat. Udah bangun tidur langsung bisa bangun. Coba kalau misalnya tiba-tiba tangan nggak bisa digerakkan. Makanya kalau kita ingin mengetahui apakah kita punya nikmat atau tidak, kalau kita sudah dicabut sehatnya. Kemudian yang kedua al-faragh, dan waktu. Ini sering diterjemahkan waktu kosong. Tapi menurut beliau di kitab ini bukan waktu kosong. Al-faragh itu maksudnya adalah ya hidup Anda sendiri itu. Waktu Anda sendiri di dunia. Nah, maka disebutkan di sini laqad khuliqal insanu fi hadid dunya lil ibtila. Manusia diciptakan di dunia ini untuk diuji, wal imtihan, dan untuk dites. Kenapa? Karena untuk diketahui seberapa produktif nanti dia hidupnya di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, lalu kita hari ini duduk di Masjid Al-Hikmah, wal hayata dihidupkan. Untuk apa kita dihidupkan? Untuk diuji, ya. Berarti semuanya diuji nggak? Diuji. Apa bentuk suksesnya ujian? Ayyukum ahsanu, siapa yang paling produktif, yang paling baik amalnya. Maka tafsir Ibnu Abbas disebutkan apa namanya, yang paling benar dan paling ikhlas. Nah, sekarang begini teman-teman sekalian, doa kita setiap hari adalah doa yang paling sering apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa yang paling sering dan itu memang benar. Di dalam Al-Quran doa ini nanti di juz kedua Pak ya, di pertengahan itu ada dua redaksi. Ada dua redaksi yang mirip tapi berbeda. Misalnya yang pertama adalah wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang pertama ya, wa minan nasi, dan di antara manusia, may yaqulu rabbana, di antara mereka yang ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya. Ya, enggak ada hasanahnya. Yang pertama, ya. Ya Allah, berikan aku dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang berdoa dunia ini ternyata kata Allah Subhanahu wa taala enggak ada bagian nanti di akhirat. Itu yang pertama. Nah, berarti enggak boleh dong berdoa terkait dunia. Selama ini kita berdoa minta dunia. Ternyata kata Allah, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ternyata mereka nanti enggak dapat bagian di akhirat. Nah, ini Pak, ada rahasianya di sini nanti. Coba lanjutannya. Wa minhum may yaqulu rabbana. Dan di antara mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang berkata, wahai Tuhan kami, berikan kepadaku dunia yang hasanah. Ya, dunia yang hasanah, yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dapat kebaikan. Berarti apa bedanya antara yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama doa dunia tapi tidak dapat akhirat, gitu ya. Yang kedua doa dunia tapi ada pembeda lagi Pak. Coba diulang lagi.
Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Selesai di situ ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Selesai di dunia. Yang kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Apa bedanya? Yang pertama dunia saja, yang kedua fid dunya hasanah. Jadi yang kedua ada tambahan hasanahnya. Berarti inilah pembeda antara makna suksesnya orang-orang barat dengan makna suksesnya orang-orang muslim. Kalau orang-orang barat, Pak, ya seperti misalnya lihat di video gitu, wes anak muda omset 1 bulan 1 miliar gitu ya. Itu menurut mereka sukses nggak? Sukses. Kenapa? Karena mengacu kepada ayat yang pertama. Jadi apa acuan ayat pertama? Fid dunya saja, dapat urusan dunia, dapat harta kekayaan dunia 271 triliun. Nah, misalnya gitu ya. Itu sukses, Pak. Atau 300 triliun gitu ya. Itu sukses itu. Tapi sukses menurut ukuran yang pertama, yaitu faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Tapi apa dapatnya? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Orang ini yang mengatakan sukses hanya dalam ukuran dunia, nanti gak dapat apa-apa di akhirat. Tapi wa minhum, sudah mulai Pak, kering Pak ya. Silakan Pak minumannya Pak. Saya minum dulu ya. Ini rata-rata agak serius Pak ya. Bismillah. Kita lanjutkan Pak. Ini jarang kita sadari gini Pak. Dua doa yang sering kita ucapkan, ternyata doanya orang kafir juga sama, mirip gitu. Juga minta Rabbana atina fid dunya. Kita juga minta Rabbana atina fid dunya, cuma ada tambahannya hasanah. Apa bedanya hasanah? Nah, di sini rahasianya. Jadi orang muslim tidak hanya mengukur kesuksesan dengan dunia saja. Sukses dunia itu kalau sudah menjadi hasanah. Jadi harta kita yang banyak itu kalau sudah berubah jadi hasanah. Apa itu hasanah? Ya tadi itu yang di surat Al-Mulk. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling hasanah? Siapa ya? Apa maksudnya yang paling hasanah itu? Yang paling hasanah amalnya. Maka orang yang disebut sukses itu bukan orang yang sekedar kaya. Kaya duitnya banyak sampai lupa di mana propertinya ada gitu. Di Gayung Sari ada, di Tropodo ada, di sampai lupa ada nggak ya di sana gitu. Ada yang lupa Pak. Dia saking banyaknya duitnya itu, tapi duitnya tidak berubah menjadi amal, tidak berubah menjadi masjid, tidak berubah menjadi dana sosial. Maka itu bukan orang sukses. Walaupun menurut orang-orang barat itu adalah orang sukses, gitu loh. Makanya nggak ada artinya orang kaya ketika kekayaannya tidak berubah menjadi amal. Apa amalnya orang kaya? Amalnya orang kaya nggak ada lagi. Amalnya orang kaya itu kalau nggak sedekah, zakat, sedekah, zakat, infak, hibah, wakaf, itu aja. Amalnya orang kaya. Lah, amalnya orang kaya ya sholat di masjid. Sholat di masjid itu kan amal bersama Pak, gitu ya. Amal orang miskin juga bisa sholat di masjid. Makanya dulu di zaman sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicemburui sahabat Rasul itu orang kaya Pak. Orang kaya yang hasanah tadi. Wahai Rasul, mereka itu sholat seperti saya, puasa seperti saya. Tapi saya nggak bisa seperti mereka, sedekah gitu ya. Nggak bisa berzakat seperti mereka. Maka oleh Nabi dibisiki, maukah aku tunjukkan sebuah amalan yang kalau kamu kerjakan itu bisa mengalahkan amalannya orang kaya? Apa wahai Rasul? Mau. Habis sholat, kamu jangan langsung pergi. Baca subhanallah 33
Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33 kali. Wow, so enak ini, dapat Pak amunisi mengalahkan orang kaya gitu ya. Itu asbabul wurud dzikir 33 Pak. Sebab turunnya hadis namanya asbabul wurud. Kalau Al-Qur'an namanya asbabun nuzul gitu. Jadi akhirnya mereka ini Pak, habis sholat nggak pergi kemana-mana, zikir Pak. Nah orang kaya lihat nih, itu kok nggak pergi gitu ya. Kok zikir itu, kok ada bacaan baru kayaknya. Ditanya Pak, kamu baca apa tadi? Ya kan nggak boleh nyembunyikan ilmu ya. Maka diberitahu, ya ini amalan khusus ya untuk orang miskin gitu. Mengalahkan orang kaya gitu. Nah, akhirnya apa coba sekalian? Akhirnya mereka ya orang gitu ya, ikut zikir. Orang kayanya juga ikut zikir. Datang lagi kepada Rasul lapor, wahai Rasul, mereka juga ikut zikir wahai Rasul. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahu yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada yang dikehendaki. Maka kalian tidak perlu syirik kepada keutamaan setiap orang yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita di dunia, baik kekayaan ataupun waktu dan lain sebagainya, itu ujung-ujungnya adalah ayyukum ahsanu, siapa di antara kalian yang paling hasanah. Kan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku dunia yang baik. Apa bentuknya dunia yang baik itu? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Baik, kita lanjutkan ini. Makanya nanti jangan pernah merasa bangga, kaya luar biasa, duitnya di mana triliun, tapi nggak bergerak di bank duitnya. Ya, nggak pernah berubah ke masjid. Kan kemarin di mana? Di Semarang ya kalau nggak salah. Pengusaha pom bensinnya dikasihkan ke Muhammadiyah gitu ya kemarin. Telung aku ya, masih luar biasa. Nah kayak gitu itu baru menjadi fit dunia hasan. Nah, kemarin saya di Manokan itu ada masjid, udah 3 tahun yang lalu dibugar Pak. Ramadan kemarin saya ke sana. Wih, megah Pak ya. Alhamdulillah Ustaz. Kemarin ada utusan. Utusan apa Pak? Utusan orang kaya. Kenapa Pak? Nah, orang kaya ini nggak mau disebut namanya Pak, dan nggak boleh diberitahu. Langsung nyumbang 5 miliar. Jadi langsung selesai masjid. Langsung nyumbang. Nah itu namanya 5 miliar yang hasanah gitu loh. Kalau coba 5 miliar disimpan di bank, kemudian nanti diberikan ke istri, ke anak dan lain sebagainya. Makanya ulama-ulama dulu itu Pak, para sahabat itu ketika mau meninggal, itu diberikan dulu kepada keluarganya. Selesai semua dinolkan Pak. Selesai semua keluarganya, dinolkan itu semua. Misalnya Abdurrahman bin Auf itu, tolong berikan ke sahabat ini, tolong kirimkan nanti ke sahabat ini, tolong kirimkan ke sahabat itu. Itu supaya apa? Fid dunya hasanah. Kalau disimpan sambil meninggal, istrinya nikah lagi Pak. Habis istrinya nikah lagi, ya dimanfaatkan siapa? Suami yang baru. Sampean yang kerja banting tulang, tapi nggak jadi hasanah gitu loh. Nah, itu ya. Wan nasu jami'an fi qa'atil imtihan. Ini sampai jam berapa Pak? Enggak lah ya. Saya tadi di WC. Jangan lama-lama Ustaz. Wan nasu jami'an fi qa'atil imtihan. Kita sekarang ini berada di ruang kelas ujian. Di mana? Kita semua sekarang berada di ruang kelas ujian. Wahunaka di ruang kelas ujian. Bayangkan Pak, sampean dulu waktu sekolah masuk ruang kelas ujian, iya kan? Ada pengawas nggak? Ada. Nah, berapa pengawas di ruang kelas ujian dunia kita Pak? Yang ngawasi kita berapa? Siapa Pak? Siapa? Rokib, Atid katanya 2. Ya, ada lagi nggak? Allah. Ada 5 pengawas yang mengawasi ruang ujian kehidupan kita. Siapa saja itu? Maka disebut di sini
wa hunaka muraqabun yusajjiluna kulla saghiratin wa kabiratin. Di sana ada pengawas yang mencatat detail yang kecil dan yang besar. Maka kita seorang mukmin semakin detail terhadap aib kita itu makin bagus. Kenapa? Karena nanti akan ditegur oleh Allah semakin detail. Tapi kalau nggak detail Pak, nggak tegurannya nggak terasa gitu. Contoh gini, saya punya Ustadz ini selalu, mungkin juga pernah ngisi di sini, nggak tahu, saya nggak usah sebut namanya. Cerita beliau, selalu berusaha menjaga sholat berjamaah di masjid Pak, dalam kondisi apapun. Satu hari beliau naik sepeda motor menjelang maghrib, sudah mau maghrib. Saat naik sepeda motor itu beliau adzan, dengar adzan di sebuah masjid sampingnya dekat. Tapi dalam benak beliau, cari masjid yang sana lagi gitu ya. Dia lanjut Pak, gitu ya, sampai adzan selesai. Biasanya dia langsung balik, gitu. Langsung cari masjid yang paling dekat. Ternyata apa Pak, jemaah sekalian? Habis dari tempat masjid dia mendengar adzan, itu gak ketemu masjid lagi. Gitu. Gak ketemu masjid lagi, tiba-tiba motornya bocor. Langsung dia astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa yang dia ingat? Dia ingat mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dituntun sepeda motornya Pak. Gak ketemu bengkel Pak. Sampai menjelang sholat Isya. Sambil istighfar dia, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa maknanya? Karena saking detailnya dia terkait dengan amalan-amalan hidupnya. Maka setiap musibah yang dia alami dikaitkan dengan kelalaian amalan apa yang telah dia lakukan. Mungkin ada yang ngomong, Ustaz, kalau gitu saya juga sering Ustaz. Enggak bocor motor saya kok. Gitu ya. Motor saya enggak bocor. Beda, orang yang detail biasanya ditegur langsung oleh Allah. Orang yang dekat dengan Allah, kekasihnya, langsung mendapatkan teguran. Tapi orang-orang yang biasa mengabaikan, apalagi nggak pernah sholat berjamaah di masjid, ya nggak ditegur Pak, beda. Dibiarin, mungkin gitu ya. Nah itu kira-kira itu Pak. Maka yang pertama adalah pengawasnya adalah malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap ucapan. Makanya hati-hati ya. Sekarang zaman medsos Pak. Sekarang bukan ucapan, tulisan. Ya, tulisan ya. Zaman medsos luar biasa. Kecuali setiap ucapan itu telah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Itu yang pertama. Siapa yang pertama pengawasnya? Malaikat. Yang kedua, siapa Pak? Sebelum Allah nanti puncaknya. Yang kedua pengawasnya adalah wa ajsamuhum tashhadu alaihim. Badan sampean itu pengawas. Tubuh kita itu pengawas, pelaksana sekaligus pengawas. Loh kok bisa? Di dalam surat Yasin ayat yang ke-65. Hafal Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ya. Yaksibun. Pada hari ini nanti ya, kami tutup mulutnya. Lalu kami jadikan tangannya berbicara. Itu tangan membicarakan apa Pak? Yang dia saksikan selama perjalanan hidupnya. Kakinya itu berbicara, bersaksi terkait apa Pak? Kemana dia melangkah? Tanda tangan apa tangannya itu? Ada diberitahu. Maka tubuh kita itu nanti akan menjadi saksi. Nanti di akhirat. Makanya sampean nanti saat kita berjalan, ini jadi saksi. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa Pak? Yang ketiga kata beliau, wal ardu tashhadu alaihim. Karpet tempat kita berpijak, ya.
Nah, dimanapun kita berada, tempat kita berpijak itu menjadi saksi nanti di akhirat. Loh, karpet itu kan benda mati loh. Iya. Kok bisa jadi saksi? Benda mati itu di sisi manusia. Tapi makhluk di sisi Allah tidak ada istilah benda mati. Tembok ini yang misalnya bapak nyandar sambil ngantuk-ngantuk, itu nanti jadi saksi. Ini bapak hari Ahad pengajian bersemangat ke masjid, cuma ngantuk gitu ya. Nah, itu bersaksi, menyaksikan apakah kita itu orang baik atau orang buruk. Maka tidak ada istilah di hadapan Allah itu benda mati. Kenapa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Orang bertasbih itu benda mati, nggak ada benda mati. Semuanya adalah hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti HP kita juga benda bisa bersaksi nggak nanti? Kalau ada gitu. Karena apa-apa yang di bumi, wal ardu tashhadu alaihi. Apa yang kita scroll, kita lihat dari HP kita, itu jadi saksi. Benda kita, Pak. Makanya hati-hati, karpet kita ini jadi saksi. Itu yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Malaikat. Yang kedua, tubuh kita yang jadi saksi. Yang ketiga, tempat di mana kita berpijak. Ya, itu akan menjadi saksi. Maka karena itu menjadi saksi prinsipnya Nabi Isa alaihissalam. Ini luar biasa. Ini nanti mindset Nabi Isa alaihissalam luar biasa. Apa Nabi Isa alaihissalam? Dimanapun dia berada, di dalam surat Maryam, apa ayatnya Pak? Kalau terkait dengan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah telah menjadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Berarti dimanapun aku berada, ada di masjid, di pasar, nanti setiap tempat itu akan menyaksikan bahwa Nabi Isa telah menjadi orang yang selalu berbuat baik. Maka mindsetnya, dimanapun kita berada, jangan pernah menzalimi orang. Yang ada di pikiran kita adalah apa? Berbuat baik. Karenanya terutama yang 40 tahun ke atas Pak ya. Kalau sudah 40 tahun ke atas, ini 40 tahun ya. Kalau sudah orang berumur 40 tahun, jangan pernah mikir atau terbersit untuk menzalimi orang. Cuma masalahnya yang tanda tangan koruptor yang 40 tahun ke atas soalnya. Gitu ya. Yang nilep uang rakyat, itu akan bersaksi. Ini yang menghabiskan kekayaan alam di Indonesia gitu. Ketika buminya dikeruk nanti juga akan bersaksi siapa orang itu ya. Mestinya kita kan tanpa kerja katanya dapat 20 juta per bulan Pak, iya kan? Tapi dapat hutang berapa per bulan nanti? Itu nanti bumi di Indonesia itu bersaksi sopo itu yang merusak negara kita gitu ya. Gitu ya. Janganlah. Jangan nyebut nama. Oke. Yang keempat, siapa yang akan menjadi saksi? Wan nasu jami'a, wan nasu yashhadu ba'duhum ala ba'd. Nah, kita ini, Pak. Oh, itu Ustaz. Misalnya nanti enggak ada saya misalnya. Itu yang isi pengajian di Al-Hikmah ada. Gitu. Saya akan bersaksi. Itu yang duduk di masjid itu, salat subuh selalu berjamaah di Al-Hikmah. Semua akan menjadi saksi antara yang lain dengan yang lain. Yang keempat dan puncaknya adalah wallahu syahidun wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah akan menjadi saksi atas segala sesuatu. Pertanyaannya adalah kenapa Allah masih membutuhkan saksi-saksi yang lain? Cukup Allah sendiri kalau sudah tahu kan? Kenapa perlu malaikat? Kenapa perlu tubuh berbicara? Ya. Kenapa perlu persaksian tempat bumi, tanah di mana kita berpijak?
Kenapa perlu orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu bersaksi? Kan Allah sudah tahu. Kan nanti mahkamah. Nah, namanya mahkamah ada terdakwa, ada hakim kan itu, Pak. Nah, sekarang begini, Pak. Bayangkan di sebuah pengadilan gitu ya. Ditanya, langsung hakimnya, "Kamu masuk penjara." Misal gitu ya. Langsung nggak ada apa-apa, Pak hakimnya ngomong, "Kamu masuk penjara." Karena hakim sudah tahu pasti dia yang pencurinya. Apa yang terjadi? Protes dia. Makanya supaya nggak protes, ini saksimu ini saksimu ini, ya, ini kursi yang berbicara ya, ini temanmu yang berbicara, ini malaikat yang mencatat, nggak ada lagi, nggak ada waktu ngelak. Ini CCTV-nya ini, ya, nggak ada lagi tempat mengelak. Kalau hanya Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dia mengelak, walaupun benar, pasti benar. Gitu ya. Maka itu adalah untuk iqamatul hujjah, agar tidak ada lagi orang yang beralasan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berapalah pertanyaan berikutnya? Ini pertanyaan banyak, Pak. Misalnya nanti berapa lama ujiannya? Ya. Kemudian sarana ujiannya apa? Terus materi ujiannya apa saja? Nah, ini nanti kita nggak cukup ini waktunya. Secukupnya aja. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Berapa lama waktu ujian? Nah, waktu ujian kita untuk beramal, untuk menjadi orang produktif, berapa lama, Pak? Maka disebut fahiya min lahdhatit taklif ila lahdhatil maut. Dari sejak dia dibebani, kapan dibebani, Pak? Dari baligh, iya. Ila lahdhatil maut, sampai dia meninggal. Itu waktu ujiannya. Kelas ujiannya adalah dari sejak dia balik sampai dia meninggal. Maka itu adalah kelas ujian. Nah, sekarang ada perumpamaan begini. Wa idza kana at-talibu fil imtihan. Kalau siswa di kelas yang Al-Hikmah misalnya masuk kelas ujian. Itu kan ada waktunya, Pak ya. Pas sekarang ujian, pengawasnya ngomong, "Siap?" Kan itu ya. Waktunya 60 menit. Itu ya, Pak ya. Langsung serius. Ada yang sudah selesai santai gitu ya. Ada yang masih 30 menit lagi gitu ya. Itu namanya kelas ujian di sekolah. Tapi apa? Makanya disebut wa idza kana talib fil imtihan. Kalau biasanya siswa itu tahu waktu ujian, ya'lamu kam baqiya minal waqt, dia tahu sisa waktunya. Maka apa yang terjadi? Fa innal insana fid dunya la yadri kam baqiya min umrihi. Maka manusia tidak tahu berapa sisa waktu ujiannya nanti di dunia. Itu bedanya. Apa dampaknya? Walau anna talib ukhbira bi annahu laysat hunaka muddatun muhaddadatun lil istijabah. Kalau seandainya siswa di kelas itu tidak diberitahu, misalnya begini, ayo semuanya siap-siap ya, kita hari ini adalah ujian. Oke, silahkan dimulai. Nggak pernah diberitahu. Pak, berapa lama? Waktu ujianmu adalah kapan aku ambil kertasmu, waktu ujianmu selesai. Kapan aku ambil kertas, ujian langsung selesai. Terserah kapan aku ambil itu. Setiap kalian beda-beda nanti. Apa yang terjadi? Nah, fi ayyi lahdhatin tushabu minhu waraqatul ijabah. Fi ayyi lahdhatin, maka diambil kapan saja waktu kertas itu diambil, maka habis waktu ujian. Maka apa yang terjadi? Kalau cara ujiannya kayak gini, apa yang terjadi, Pak? Kira-kira di kelas siswanya itu santai-santai, leyeh-leyeh atau gimana? Serius. Maka kata beliau, la badzala kullama yastati'u min juhdihi. Niscaya siswa tadi karena tidak diberitahu waktu ujiannya dan batas ujiannya terserah pengawasnya kapan mau diambil, maka habis waktu ujian. Maka siswa tadi tidak akan pernah main-main. Dia akan mengeluarkan seluruh potensinya. Walama adha'a lahdhatin wahidatin minal lahdhat al-imtihan. Dia juga tidak akan menyia-nyiakan waktu semenit pun, bahkan sedetik pun. Dia akan gunakan waktu-waktu untuk menjawab soal ujian. Apa sebabnya? Takut sewaktu-waktu
kertas ujiannya diambil. Nah, kita sekarang berada di ruang kelas ujian. Yang kapan kertas ujian kita diambil nggak tahu. Cuma karena nggak tahu, kira-kira santai aja kadang-kadang ya. Nah, itu masalahnya. Oh, besok masih hidup ya. Ya. Makanya sahabat Ibnu Umar itu beda. Ibnu Umar itu ngukur waktu hidup itu hanya setiap langkah. Kalau kita waktu hidupnya dihitung besok atau 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, itu santai, Pak. Makanya Ibnu Umar apa? Jangan-jangan langkah berikutnya sudah diambil kertas ujiannya. Gitu. Jangan-jangan langkah, maka dia hitung langkah, 1 langkah ini harus bermakna. 1 menit ini harus bermanfaat. 1 jam ini harus bermanfaat. Tapi kalau kita besok masih hidup, ya, apa lusa masih hidup, jadi santai. Maka ada 2 kemungkinan nanti di ujian itu, ya. Ada siswa yang santai, ada siswa yang serius. Nah, kira-kira begitu. Kemudian berikutnya apa, Pak? Wa kadzalikal muslim, demikianlah seorang muslim yang bagi an yastaghilla kulla daqiqatin. Demikianlah seorang muslim, dia harus betul-betul mensibukkan diri di setiap menitnya. Bal kulla lahzatin, bahkan setiap detiknya, lil fauzi bihadzal imtihan, untuk bisa sukses dengan ujian ini. Jadi kita ulang lagi, Pak. Kita berada di ruang kelas ujian, diawasi oleh 5 pengawas. Yang pertama malaikat, yang kedua tubuh kita, yang ketiga tempat kita berpijak, yang keempat teman kita, ya, yang kelima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berada di ruang kelas ujian. Berapa lama ujian kita? Tidak ditentukan. Kapan malaikat mencabut nyawa kita, selesai masa ujian. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sarana yang dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk mengerjakan soal ujian? Sarananya apa? Maka lihat di sini. Wa amma wasailul imtihan. Adapun sarana-sarana ujian. Fa inna talib yasta'milul qalam. Kalau sarana ujian di kelas, alat untuk mengerjakan ujian apa? Pensil, ya. Wa tauzi'u alaihi al-awraq al-khassah bil imtihan, dan juga kertas khusus ujian. Nah, kalau kita apa, Pak? Maka di sini ada beberapa, ada 4 atau 5 mungkin, ya. Wa hakadza wasailul insan fil imtihan. Demikian juga manusia diberikan sarana oleh Allah untuk mengerjakan Alhamdulillah, ya. Masih, ya? Sampai sholat 10 menit lagi, ya. Insya Allah ini selesai habis ini. Kita belum membahas materi ujiannya, gitu. Kita baru membahas sarana mengerjakan ujian. Maka yang pertama kata beliau, wa hakadza wasailul insan. Demikian juga sarana manusia fil imtihan, di dalam ujian ini. Yang pertama adalah jismuhu. Sarana ujian kita yang pertama, alat mengerjakan ujian adalah badan sampean, Pak. Jadi badan itu bukan untuk gaya-gayaan. Maka kalau kita paham, Pak, bahwa badan ini alat untuk mengerjakan ujian, nggak perlu sedih kalau nggak ganteng, Pak. Cuma alat kan. Ibu-ibu nggak perlu lama-lama bedaan di make upan di di salon kaca. Cuma alat kok. Makanya Bapak kalau mau berangkat, Bu, nggak usah lama-lama. Alat kok, gitu ya. Ayo langsung berangkat budal, gitu ya. Kenapa? Karena ganteng nggak penting. Yang penting apakah tubuh kita itu kita gunakan, kita jaga kesehatannya, lalu kita gunakan untuk beribadah kepada. Makanya kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sebut as-sihhatu, nikmat sehat itu penting. Supaya badan kita bisa kita gunakan untuk beramal. Sekarang sampean punya mobil, Pak. Mobil itu tujuan atau alat? Alat. Nah, kalau sampean merasa nggak enak, mobilnya langsung dibawa kemana? Ke
ke bengkel. Supaya apa? Supaya enak digunakan jalan-jalan, ya kan? Tujuannya adalah alat untuk jalan-jalan, kan gitu Pak. Nah badan kita, kenapa sampean kalau sakit segera ke dokter? Takut mati, nah itu masalahnya. Nah, itu. Kalau orang sakit datang ke dokter takut mati, mati itu pasti datang. Makanya jangan pernah berobat niatnya takut mati. Itu salah niat. Nabi Ayub alaihissalam itu malu minta sembuh. Makanya sembuh itu gak wajib Pak. Sembuh dari sakit itu gak wajib. Makanya ada sahabat Rasul SAW, ada sahabiah perempuan datang kepada Nabi. Wahai Nabi, aku punya penyakit, doakan aku. Maka Allah Rasul diberi pilihan. Apa namanya? Aku doakan atau kamu pilih surga. Nah, sampean mana Pak? Bener. Didoakan sembuh dan jadi sembuh, atau surga tetap sakit? Sembuh dan surga. Maka penyakit perempuan ini nanti dilihat di Riyadhus Shalihin Pak, bab sabar itu ada hadisnya. Cari nanti Pak ya. Itu perempuan itu milih surga, artinya dia milih tetap sakit. Tapi dia berdoa minta doa kepada, wahai Rasul, tolong doakan aku kalau aku penyakitku kambuh. Kalau sekarang mungkin diterjemahkan epilepsi, lupa mendadak gitu ya. Ayan gitu ya. Ada menerjemahkan begitu. Tolong kalau aku sedang kambuh penyakitku, tolong auratku doakan supaya tidak terbuka. Ah itu. Didoakan oleh Nabi, auratnya tidak terbuka. Tapi dia tetap sakit. Bersabar dengan sakitnya untuk mendapatkan surga. Maka tubuh kita itu adalah alat. Maka Nabi Ayub alaihissalam dia tidak minta, malu kepada Allah untuk minta sembuh. Tapi dia hanya mengeluh. Apa keluhannya? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku ini nggak bisa beraktivitas. Ya. Keluhannya karena tidak bisa beramal, nggak bisa beribadah, nggak bisa berdakwah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau zat yang maha pengasih dan penyayang. Alasan kita sembuh untuk itu. Bukan aduh kan beda ya. Itu yang pertama. Sarana tubuh kita, sarana apa namanya? Sarana untuk beramal adalah yang pertama tubuh kita. Yang kedua, wa waktuhu, waktu kita. Makanya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, doanya itu adalah setiap bertambah waktu bertambah, coba dilihat, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ini doanya panjang Pak. Ya Allah, jadikan tambahan waktu saya hari ini tambahan dalam amal-amal. Hari ini Pak, berarti sampean kita semua. Apa sih kebaikan hari ini yang akan kita kerjakan? Maka Rasul sudah berdoa supaya apa? Tambahan waktunya, tambahan amal kebaikan, bukan tambahan tidur. Santai nongkrong di kopi, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipercepat. Yang ketiga adalah wamaluhu. Yang tadi Pak, fid dunya hasanah. Harta sampean itu sarana. Jadi kalau ada orang kaya ya, di Gayung Sari ini kaya luar biasa, omsetnya banyak, itu sarana. Belum sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Hartanya berubah menjadi amal, amal sedekah, amal wakaf, amal infak, amal zakat dan lain sebagainya. Jadi kalau belum sampai berubah ke itu belum mencapai kesuksesan. Dan berikutnya adalah nah, wa amaluhu wa ilmuhu, ilmunya. Nah ini teguran bagi saya, bagi para ustadz ya. Ilmunya, apakah ilmunya berubah menjadi amal, diamalkan atau juga dibagikan kepada orang lain. Berikutnya adalah wa kullu ma utiya min taqatin wa qudratin, dan setiap kompetensi yang Allah berikan secara khusus. Misalnya Bapak tukang masak, Pak Sugeng ya. Selalu bikin masak di masjid gitu ya. Terus saya kemarin luar biasa Pak, ada punya tenaga, ya sudah,
Makanya mohon maaf ya, ini di media sosial kadang-kadang saya lihat ada mantu miskin, ada mantu kaya. Mantu kaya kalau datang ke rumah mertuanya langsung mengeluarkan uang. Mantu miskin jadi kora-kora. Nah, ya kayak gitu lah. Lalu mantu miskin ini ngeluh di media sosial. Aku cuma jadi babu di rumah orang tuaku sendiri. Padahal kalau dia mau lihat gitu loh. Orang mantu kaya telah mengeluarkan amalnya dengan hartanya. Terus kalau dia mengeluarkan amal dengan apa? Ya dengan tenaganya, bantu kora-kora gitu. Gitu kayak gitu. Karena ini salah mindset. Seakan-akan kalau bantu bersih-bersih dianggap babu. Padahal dia hanya punya tenaga. Ya tenaganya dikeluarkan untuk berbuat baik. Yang ibu-ibu yang punya mantu nanti ya. Nah itu ya. Nah yang kedua, saya salut luar biasa. Ada seorang anak muda di daerah Jawa Barat sana, Pak. Anak muda ini sejak umur 17 tahun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala senang masjid. Saking senang masjidnya dia kalau ke kamar mandi lihat masjid tidak bersih, karpet enggak, langsung dia sapu. Dia kamar mandi dibersihkan itu masjid. Sejak 2012. Lalu oleh Allah namanya dinaikkan di 2024. Muncul di podcast. Muncul di TV. Gitu ya. Saking istiqomahnya membersihkan masjid, Pak. Lalu dia penghasilannya apa? Jualan tahu genjrot atau cilok gitu ya. Penghasilannya 35.000 satu hari. 5.000-nya untuk beli alat-alat pembersih di masjid. Dia gunakan itu membersihkan masjid, Mas sekalian. Itu orang sukses. Orang sukses. Dia gunakan tenaganya, dia gunakan hartanya yang sedikit. Itu berapa persen, Pak? 35.000, Pak. Dari hartanya ya. Itu persen, itu lebih besar daripada misalnya punya 1 triliun, sedekahnya 1 miliar, sih lebih hebat. Ya 5.000 yang dia keluarkan dari penghasilan satu hari. Dia karuniakan istri yang rumahnya sampai jebol-jebol, Pak. Saking nggak mampu untuk memperbaiki. Tapi dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada masjid. Dia gunakan keahliannya membersihkan masjid, cara bersih, Pak. Ratusan masjid, Pak. Sampean buka TikToknya itu cleaner masjid. Itu luar biasa, inspiratif. Nah kita ini punya kemampuan apa? Sampean yang ahli arsitek, apa? Itu sarana gitu loh. Dengan ahli arsiteknya apa yang bisa dipersembahkan ke kaum muslimin? Sampean yang ahli pokoknya ahli apa? Dokter. Apa dengan keahlian dokternya yang bisa dipersembahkan ke kaum muslimin? Misalnya hari Jumat gratis, misalnya gitu ya. Yang gitu. Kan bisa jadi gitu loh. Periksa gratis hari Jumat, yang lainnya bayar. Boleh aja. Saya pikir itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Waktu-waktu kita menjadi amal-amal kebaikan, khususnya kalau sudah umur 40 tahun, hatta idza balagha 40 sana, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Kalau seseorang sudah sampai kepada puncak kedewasaan, yaitu saat berumur 40 tahun, maka cara berfikirnya adalah wa an a'mala salihan tardah. Hendaklah karuniakan kepadaku ya Allah amal-amal yang Engkau ridai dari sejak terutama yang sudah berumur 40 tahun. Maka jangan pernah di umur 40 tahun itu bukan amalan yang diridai oleh Allah. Maka berfikirnya adalah umur 40 tahun berfikir amalan apa yang diridai oleh Allah, bukan kezaliman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita menjadi sukses di kelas ujian dunia ini. Ya, yang diawasi oleh 5 pengawas, yang waktunya tidak ditentukan. Kemudian yang sarananya adalah tubuh kita, yang kedua waktu kita, yang ketiga ilmu kita, yang keempat harta kita, yang kelima semua kompetensi khusus yang Allah berikan kepada
kepada kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.